Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 11 mata kuliah psikologi kognitif ingin sharing hal-hal yang sudah kami pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kami dari kelompok 11 akan membahas tuntas terkait kreativitas, intelijensi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak aruf. Oke, teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya pribadi Aditya Barnes Arya Satya dengan nomor NIM G012002. Ada rekan saya Alivia Nur Ivani dengan nomor NIM G01201010. Dan yang terakhir ada Azahra Astiti Anandari dengan nomor NIM G01200034. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 ingin membahas materi-materi yang cukup asik dan cukup kompleks sepertinya dalam mata kuliah psikologi kognitif ini. Yang pertama, kami akan membahas terkait pemecahan masalah, bagaimana seorang individu dapat memberikan sebuah problem solving yang efektif serta efisien. Selanjutnya kami akan membahas tentang kreativitas. Apa sih sebenarnya kreativitas itu? Dan yang terakhir kami akan membahas terkait intelijensi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Alivia Nur Ivani, NIM G01200010, mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah, tentunya ada proses berpikir. Nah, proses-proses dan representasi kognitif dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut tinjauan pemrosesan informasinya. Jenis pertama yaitu lower order cognition, yaitu komponen-komponen yang terletak pada urutan awal proses kognitif dan masih bersifat lebih dangkal. Contoh dari proses ini yaitu persepsi, pengenalan pola, dan ingatan. Lalu selanjutnya ada higher order cognition atau komponen-komponen yang terletak pada urutan akhir atau lebih tinggi dari keseluruhan proses kognitif manusia. Contohnya yaitu saat berpikir, pembentukan konsep, penalaran, bahasa, pembuatan keputusan, dan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, setiap komponen proses kognitif tidak dapat dipisahkan antara satu komponen dengan yang lainnya. Yang kedua, proses-proses kognitif yang lebih tinggi atau HOC didasarkan pada proses-proses kognitif yang berada pada urutan yang lebih rendah atau LOC atau lebih awal. Yang ketiga, kebanyakan aktivitas pemecahan masalah atau pembentukan konsep melihatkan proses berpikir dan penalarannya. Nah, dari situ, berpikir dapat diartikan sebagai proses menghasilkan representasi mental baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Hal ini disebutkan oleh Glass dan Holyoke pada tahun 1986 dan Solso pada tahun 1988. Selanjutnya yaitu ada komponen dasar dalam berpikir. Nah, dalam Solso pada tahun 1988, Meyer mengemukakan bahwa proses berpikir secara normal akan meliputi 3 komponen. Yang pertama yaitu berpikir adalah aktivitas kognitif yang tidak tampak terjadi di dalam mental atau pikiran seseorang, tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak.
Lalu yang kedua, berpikir adalah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitifnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan pemecahan masalah, aktivitas berpikir ini perlu diarahkan. Selanjutnya yaitu masalah. Nah, masalah di sini dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang atau tujuan yang diinginkan. Nah, komponen masalah secara visual dapat dibagi menjadi 3, yaitu start, goal, prosedur, atau aturan yang akan ditempuh. Start dalam masalah ini dimaksud yaitu keadaan yang terjadi sekarang, sedangkan goal yaitu keadaan yang diinginkan atau yang dituju. Nah, selanjutnya kita perlu mempunyai prosedur atau aturan yang akan ditempuh untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis masalah menurut pengetahuan. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu masalah yang jelas atau well-defined problem or structured problem, dan masalah yang tidak jelas atau ill-defined problem or structured problem. Nah, strategi untuk menghadapi masalah yang tidak jelas ini ada beberapa. Yang pertama yaitu membagi suatu masalah ke dalam beberapa bagian masalah yang lebih kecil, lalu kita mengerjakannya secara terpisah dahulu, dan lalu menggabungkannya dalam keseluruhan masalah. Nah, selanjutnya yang kedua, menambahkan variabel pembatas lain ke dalam permasalahan dan membatasi kemungkinan-kemungkinan yang ada pada masalah, sehingga kita dapat fokus untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar terjadi. Nah, yang ketiga yaitu mengerjakan tugas atau memecahkan masalah tersebut tentunya. Yang keempat, kita harus berhenti saat kita merasa sudah menemukan suatu pemecahan masalah tersebut. Nah, selanjutnya jenis masalah ini juga dapat dibedakan menjadi 4, yaitu masalah yang situasi yang diinginkannya dan situasi sekarangnya diketahui. Yang kedua, masalah yang hanya diketahui pada situasi sekarangnya, tetapi situasi yang diinginkannya ini tidak diketahui. Dan yang ketiga, masalah yang situasi diinginkannya ini diketahui, tetapi situasi sekarangnya tidak diketahui. Nah, yang keempat, masalah yang situasi sekarangnya dan diinginkannya ini sama-sama tidak diketahui. Jenis masalah yang terakhir ini atau yang keempat ini biasanya tuh termasuk masalah yang sangat kompleks dan dapat dimasukkan ke masalah unstructured problem. Nah, jenis masalah juga dapat dibedakan berdasarkan proses kognitif yang terlibat dalam pemecahan masalah. Ada 3, jika berdasarkan Grino dalam Ellis dan Han pada tahun 1993. Yang pertama yaitu Inducing Structure Problem. Jenis masalah ini dapat dipecahkan dengan menemukan pola yang akan menghubungkan elemen-elemen masalahnya. Nah, contohnya ini mungkin beberapa dari kita udah pernah mengerjakannya, yaitu contoh soal analogi verbal. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu misal ada perbandingan garam sama dengan asin. Nah, gula itu sama dengan apa? Nah, tentunya kita pasti menjawab sama dengan manis, karena di sini kita mengetahui bahwa garam itu rasanya asin, dan gula tentunya kita mencari tahu kalau gula itu rasanya manis. Nah, selanjutnya ada transformation problem. Jenis masalah ini membuat seseorang harus memanipulasi atau mengubah objek-objek dan simbol-simbol menurut aturan tertentu. Contohnya itu biasanya soal aljabar. Kalau misal teman-teman ingat, dulu itu kita sering ada kayak soal-soal mencari pekerja. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, sebuah perusahaan mencari sejumlah tenaga kerja. Ternyata jumlah pelamar 2 kali lipat dari jumlah pekerjaan yang tersedia. Jika jumlah pekerjaan yang tersedia hanya 3, maka berapa jumlah pelamar pekerja? Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa tadi ada kalimat kuncinya, yaitu ternyata jumlah pelamar 2 kali lipat dari jumlah pekerjaan yang tersedia. Nah, pelamarnya itu kan 2 kali lipat dari jumlah
pekerjaan yang tersedia. Terus di akhir kita diberitahu bahwa jumlah pekerjaan yang tersedia itu hanya 3. Jadi jumlah pelamarnya yang melamar yaitu 3 dikali 2 tersebut kan, karena ada 2 kali lipatnya, jadi ada 6. Nah, di situ kita biasanya tuh pakai XX, simbol-simbol gitu loh. Nah, yang selanjutnya ada arrangement problem. Pada jenis masalah ini, diharuskan untuk mengatur atau menyusun ulang elemen-elemen suatu tugas agar diperoleh pemecahan. Contohnya soal anagram kata. Nah, ini tuh kita disuruh kayak menyusun susunan huruf. Misal nih, kita disediakan huruf A, D, U, dan K. Kita disuruh untuk mencari nama seekor binatang dalam huruf-huruf tersebut. Nah, dari situ tentunya kepikiran kan kita ada kuda. Nah, jadi kita bisa menyusunnya menjadi huruf yang paling pertama, U menjadi huruf yang kedua, dan D menjadi huruf yang ketiga, lalu yang terakhir ada A jadi huruf keempat. Selanjutnya ada tahapan pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok untuk tindakan dan pengubahan kondisi sekarang menuju ke situasi yang diharapkan. Nah, menurut Ellis dan Han pada tahun 1989 ada langkah-langkahnya dalam memecahkan masalah ini. Yang pertama yaitu pemahaman masalah, lalu yang kedua penemuan berbagai hipotesis mengenai cara pemecahan dan memilih salah satunya, lalu yang ketiga menguji hipotesis dan mengevaluasi hasilnya. Nah, untuk memecahkan suatu permasalahan, seseorang ini harus memahami dan mengenali gambaran pokok permasalahan dengan jelas. Tentunya dalam memahami ini membutuhkan waktu ya, tapi waktu individu berbeda-beda, jadi hal ini merupakan hal yang wajar. Ada yang lama, ada yang cepat gitu. Terus selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu representasi mental. Representasi mental ini juga merupakan salah satu kunci sukses untuk memecahkan masalah. Nah, kita langsung saja ke contoh, yaitu di saat anak-anak diberi pertanyaan berat mana kapas 1 kilo dengan gula 1 kilo. Nah, tentunya biasanya anak-anak ini akan menjawab gula 1 kilo, karena di dalam pemikirannya kapas ini ringan, sedangkan gula ini terlihat lebih berat daripada kapas. Nah, padahal hal itu salah, karena disebutkan bahwa kapas 1 kilo dengan gula 1 kilo, yang mana artinya bahwa hal tersebut sama-sama 1 kilo. Jadi jawabannya yaitu tidak ada yang lebih berat, karena beratnya itu sama-sama 1 kilo. Nah, disinilah perlunya kita merepresentasikan hal-hal yang menjadi masalah yang terjadi gitu. Selanjutnya yaitu ruang masalah. Nah, ruang masalah ini tuh juga kita perlu ketahui dan penting juga dalam memecahkan masalah, karena ada prinsip dari ruang masalah, yaitu prinsipnya semakin luas suatu ruangan masalah, maka akan semakin sulit untuk mencari jalan keluarnya. Nah, contohnya itu misal kita mencari suatu benda di dalam suatu kamar dibandingkan dengan mencari benda di dalam suatu rumah. Nah, pasti kita akan lebih cepat menemukan benda tersebut jika benda tersebut ada di suatu kamar, karena lingkupnya itu akan lebih kecil, sedangkan rumah itu terdiri dari banyak-banyak kamar atau ruangan, jadi akan lebih sulit. Nah, selanjutnya juga ada kesenjangan antara keadaan sekarang dengan yang diinginkan. Ini tuh juga bakal mempengaruhi proses pemecahan. Kenapa? Kita langsung saja ke contoh, yaitu misal ada suatu bentuk segitiga dan setengah lingkaran. Lalu si pembuat soal menyuruh kita untuk membentuk lingkaran dari segitiga dan membentuk lingkaran dari setengah lingkaran. Tentu saja kita akan lebih mudah untuk membentuk lingkaran tersebut dari setengah lingkaran kan daripada segitiga. Nah, dari situ kesenjangan yang antara
keadaan sekarang dengan keadaan yang kita inginkan atau lingkaran tadi itu akan mempengaruhi prosesnya, karena kita akan lebih mudah kalau itu lebih dekat dengan keadaan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya pasti bertanya-tanya, gimana sih kita dapat merepresentasikan masalah? Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu dengan simbol, daftar metrik, diagram pohon bercabang hierarkis, grafik, dan gambaran mental visual. Nah, simbol ini tuh kayak contoh tadi juga seperti soal aljabar. Biasanya tuh kita pakai perumpamaan. Misal yang ada berapa benda. Misal ada sapu, ember, dan kasur. Nah, dari sapu itu biasanya tuh kita simbolkan sebagai X. Terus kasur jadi Y. Terus ember jadi Z. Nah, itulah contohnya. Nah, terus ada daftar. Nah, misal kalau daftar ini tuh biasanya kalau kita membuat suatu benda gitu, dan bermacam-macam variasinya. Misal saya sendiri akan membuat boneka, tapi bonekanya ada beberapa variasi. Yang pertama ada boneka yang memegang bola, ada boneka yang memegang sapu, ada boneka yang memegang es krim. Dan dari situ kita dapat mengurutkan agar kita tahu nih ada berapa jumlahnya, terus kita harus mempunyai berapa es krimnya, berapa bolanya. Jadi dari situ kita tahu nih pemecahan masalah yang akan kita lalui. Nah, terus selanjutnya ada metrik. Nah, kalau metrik ini dalam eksperimen yang dilakukan oleh Simon dan Hayes pada tahun 1988 di bukunya Matlin, itu tuh menunjukkan bahwa lebih dari 50% subjek eksperimen secara spontan menggunakan metrik dalam merepresentasikan masalah. Jadi metrik ini juga sering dipakai ya. Contohnya ini saat seseorang ingin menciptakan alat penjepit kertas dari antara bahan logam dan plastik, serta kita mau bingung segitiga atau empatnya. Nah, nanti tuh di situ akan membuat tabel yang akan kita ketahui, kita ternyata bisa membuat logam yang berbentuk segitiga dan logam yang berbentuk segi empat, terus kita juga tetap bisa membuat plastik dengan bentuk segitiga dan plastik yang bentuk segi empat. Nah, selanjutnya ada diagram pohon bercabang hierarkis. Nah, biasanya tuh ini kita untuk masalah-masalah yang ada cabangnya gitu. Jadi, kita perlu ketahui dulu nih masalahnya itu apa. Terus setelah itu ada penyebab-penyebabnya. Nah, kita jabarkan lagi penyebab-penyebabnya itu. Misal ada penyebabnya itu ada 3, terus kita tarik garis ada 3. Nah, terus kita gali lebih dalam nih. Dari penyebab 1 ternyata akar penyebabnya itu ada 2, terus kita tarik garis lagi. Terus penyebab yang kedua, akar penyebabnya itu ternyata ada 1 aja, terus kita tarik garis 1 aja. Nah, begitu juga selanjutnya sampai kita ternyata tahu nih permasalahannya itu di mana, sehingga kita bisa tahu pemecahan masalah yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada grafik. Biasanya tuh ini mempresentasikan masalah kayak data gitu ya. Contohnya misal penduduk Indonesia itu ada berapa. Nah, misal penduduk di Jawa ini kan nggak cuma satu daerah ya, tapi ada bermacam-macam. Jadi kita bisa nih pakai grafik. Jadi misal di Jawa ini ada berapa ribu orang, terus di Sumatera ini ada berapa ribu orang gitu-gitu. Terus ntar dijabarin lagi juga bisa, kayak di Jawa itu ada daerahnya misal Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada lagi kan. Nah, itu bisa langsung dipresentasikan dengan grafik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu gambaran mental visual. Ini tuh bakal lebih gampang kalau misal masalahnya misal ada peta. Nah, misal kita ingin menuju ke suatu daerah, kita butuh peta. Nah, kalau peta itu nggak ada visualnya, nggak ada bentuk wujud aslinya, kemungkinan tuh kita akan lebih susah menuju kota tersebut. Karena kita nggak
tahu nih secara langsung, nggak ngelihat langsung. Tapi kalau misal kita bisa ngelihat petanya secara langsung, kita akan lebih mudah menuju ke kota tersebut. Nah, selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Menurut Hayes pada tahun 1978, pemecahan masalah ini diartikan sebagai suatu proses mencari atau menemukan jalan yang dapat menjembatani antara keadaan yang sedang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa metodenya, ada algoritmik, heuristik, proximity methods, analogi, matching, generate test method, means and analysis, backward search, forward search. Nah, kalau algoritmik ini merupakan perangkat aturan atau tata cara yang dapat menjamin pemecahan suatu masalah. Strateginya pada algoritmik ini bersifat deterministik. Contohnya yaitu saat seseorang ingin mencari nomor telepon temannya di buku daftar nama pelanggan telepon. Jika menggunakan cara algoritmik, maka orang tersebut itu akan mencari pada buku daftar nama pelanggan telepon dengan awalan pencarian dari nomor urut pertama, kedua, dan seterusnya, sampai ketemu dan kemudian dicatatlah nomor telepon tersebut. Cara ini memang dapat menjamin ditemukannya nomor telepon dengan pasti. Nah, ini tuh ada kebalikannya, yaitu heuristik. Heuristik merupakan suatu perangkat dengan penggunaan hukum kedekatan sehingga tidak menjamin perolehan pemecahan meskipun kemungkinan besar berhasil. Jadi kalau heuristik ini agak random tapi tetap berhasil gitu. Nah, tentunya strategi heuristik ini bersifat probabilistik. Contohnya juga saat seseorang mencari nomor telepon temannya di buku daftar nama pelanggan telepon. Kalau kita menggunakan heuristik ini, maka orang tersebut itu akan langsung mencari nama yang dimaksud hanya dalam wilayah tertentu. Pencarian ini dapat dilakukan tidak dimulai dari daftar paling awal, tetapi dapat juga langsung mencari pada daftar nama yang memiliki huruf depan yang sama. Nah, jika sudah ketemu nomor telepon yang dicari, maka dicatat pemecahan masalahnya. Menggunakan heuristik ini memang tidak terjamin benar, tetapi kebanyakan orang tetap menggunakannya. Strategi penemuan jalan untuk memecahkan masalah juga dapat dibagi menjadi yang lainnya. Seperti yang tadi ada proximity methods, analogi, matching, generate test method, means and analysis, backward search, forward search. Nah, kalau proximity methods ini, cara ini tuh dilakukan dengan menempuh jalan atau cara yang dipersepsi lebih mendekati tujuan yang diinginkan. Contohnya yaitu saat mencari orang yang berada dalam sebuah rumah yang sangat luas dan bertingkat. Nah, mulanya pencari akan menanyakan kehadiran orang di dalam rumah tersebut. Jika penghuni rumahnya udah menjawab, terus si pencari ini akan bergerak menuju sumber suaranya. Nah, tentunya sesekali ini si pencari akan menanyakan di mana lebih tepatnya. Nah, terus si pencari akan berjalan menuju sumber suara tersebut yang lebih dekat. Nah, mungkin di sini itu entah pencarinya ini akan melewati sebuah tangga, melewati kamar-kamar gitu, tapi dia tuh mencari sumber suara yang paling dekat. Jadi secara feeling gitu, dia mencari kedekatannya. Dan selanjutnya ada analogi. Pemecahan masalah dengan cara analogi sering digunakan terutama untuk masalah yang relatif baru karena hal tersebut sangat berguna. Pemecahan masalah menggunakan analogi dapat dilakukan dengan membandingkan pola masalah yang sedang dihadapi dengan pola masalah yang serupa dengan yang pernah dialami baik orang yang bersangkutan atau orang lain. Nah, contohnya ini ada suatu daerah yang ingin mengadakan pilkada pertama kali. Nah, daerah tersebut dapat mencontoh dari pilpres atau pilwapres yang ada di negara tersebut. Karena biasanya akan mirip-mirip. Tidak juga dengan pilpres aja, tapi pilkada itu bisa juga mencontoh dari pemilihan kepala desa yang ada di desa-desa tersebut yang mungkin malah sudah di
lakukan sejak lama, jadi udah berpengalaman gitu. Dan selanjutnya ada meshing. Cara pemecahan masalah dengan meshing hampir sama dengan cara pendekatan. Meshing dilakukan dengan memahami situasi yang sedang terjadi dengan tujuan yang diinginkan. Langkahnya yaitu membandingkan dengan pengetahuan yang ada di ingatannya. Contohnya gimana? Contohnya saat seseorang mencari tutup botol agar air yang dalam di botol tersebut itu tidak tumpah. Nah, orang tersebut akan menggunakan beberapa hal. Mungkin bisa mencari tutup botol yang asli, bisa juga dia menggunakan plastik yang dikareti, jadi tetap aman botolnya. Bisa juga dia mencari tutup botol yang lain yang bisa pas dengan botol tersebut. Jadi kita mencocok-cocokkan gitu. Dan selanjutnya ada generate test method. Dasar pemikiran dari cara ini untuk memecahkan masalah yaitu pemecahan masalah membutuhkan dua tahapan proses. Tahapan pertama yaitu cara atau strategi yang paling memungkinkan untuk dicari atau dihasilkan. Lalu yang kedua, menguji perjalanannya gagasan pemecahan yang dihasilkan tersebut. Jika belum berhasil, maka akan mencari cara pemecahan lainnya sampai akhirnya ditemukan jalan pemecahan atas pemasalah tersebut. Jadi kita cari dulu caranya, misal kita pakai cara A, terus setelah kita jalani ternyata tidak berhasil, kita pakai lagi cara B, ternyata masih belum berhasil, kita lagi pakai lagi cara C, ternyata udah berhasil. Nah, kita melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, itu bisa juga kayak kita punya backup plan. Jadi kalau misal plan pertama tidak berhasil, kita pakai plan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada means and analysis. Cara ini dilakukan dengan mencoba membagi permasalahan menjadi bagian tertentu dari permasalahan tersebut. Strategi atau cara ini fokus terhadap perhatian pada perbedaan keadaan yang sedang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan. Contohnya yaitu saat seseorang pegawai yang telah berkeluarga ingin melanjutkan studi ke S2. Nah, ini tuh dia tentunya akan berpikir karena dia sudah berkeluarga, tapi dia masih ingin mengejar ilmu, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Seperti memikirkan bagaimana mengatur waktu antara bekerja dan belajar melanjutkan S2 tersebut. Terus ada juga gimana caranya mengerjakan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas yang ada di pekerjaan. Terus nggak jauh juga ada juga pengerjaan urusan rumah tangga karena dia udah berkeluarga, tentunya ada tanggung jawabnya terhadap keluarga tersebut. Jadi perlu adanya pertimbangan-pertimbangan karena dia dihadapkan dengan kondisi yang berbarengan gitu. Dan selanjutnya ada backward search. Cara atau strategi ini membuat orang yang ingin memecahkan masalah perlu berjalan mundur sehingga dapat memulai pada tujuan yang diinginkan atau goal state dan bergerak mundur ke belakang menuju keadaan yang dihadapi semula. Nah, ini tuh contohnya biasanya ada permainan anak-anak yang kayak ada seseorang yang ingin menuju ke rumah neneknya, misal anak-anak ingin menuju ke rumah neneknya. Nah, biasanya di situ tuh akan disediakan peta-peta perjalanan kemungkinannya. Nah, di situ kita bisa mengurutkannya tuh dari rumahnya dulu, terus baru ke anaknya tuh. Nah, di situ kita bisa tahu rute mana yang bisa dipakai oleh anak tersebut yang lebih efektif dan efisien. Biasanya tuh contohnya seperti itu. Nah, kebalikannya dengan backward search, ada forward search. Strategi ini berkebalikan dengan strategi berjalan mundur. Orang yang ingin menggunakan cara ini untuk memecahkan masalah perlu memulai dari kehidupan yang dihadapi, kemudian bertahap bergerak menuju pada tujuan akhir yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa seringkali suatu masalah dapat dipecahkan dengan kombinasi strategi mundur ke belakang dan strategi maju ke depan. Dan contohnya itu saat mengerjakan teka-teki silang. Hal ini sangat bergantung terhadap permasalahan yang dihadapi. Jika suatu masalah memiliki alternatif sedikit di bagian akhir daripada awal, maka lebih efektif menggunakan strategi bergerak mundur. Sebaliknya, jika suatu masalah memiliki alternatif sedikit di bagian awal dan lebih banyak di bagian akhir, maka lebih efektif menggunakan strategi bergerak maju.
Prinsip ini dapat digunakan petugas teknis dari perusahaan seperti PLN, PAM, dan Telkom saat menghadapi masalah saluran pipa atau kabel yang rusak di perkampungan. Mekanis di bengkel, motor, dan mobil juga bisa menggunakannya saat menghadapi gangguan pada kabel elektrik dan sebagainya. Nah, dalam memecahkan masalah tentunya ada penghalang mental dalam prosesnya. Yang ada 3, yaitu ada functional fixedness, mental set atau persistent offset, dan 3 perceptual edit frame. Nah, yang pertama ini, poin ini itu sangat berkaitan dengan sikap mempertahankan gagasan lama yang dapat menghambat munculnya gagasan baru. Poin ini juga berarti bahwa fungsi dan kegunaan objek atau benda adalah cenderung stabil dan menetap sepanjang waktu. Hal tersebut dapat dikatakan juga bahwa orang tersebut hanya memikirkan suatu benda berfungsi sebagaimana dirancang oleh pembuatnya. Contohnya yaitu kursi. Kursi sebagai tempat duduk, gelas sebagai tempat air minum, dan pensil untuk menulis. Akibatnya, orang yang berpandangan seperti ini tidak dapat tertolong dalam menghadapi situasi yang baru yang menuntut suatu perubahan persepsi mengenai fungsi dan kegunaan suatu benda agar dapat terpecahkan masalah yang dihadapi. Jadi bisa dibilang ini tuh kurang bisa beradaptasi dengan hal-hal baru. Misal nih, ada gelas, dia tahunya tuh gelas cuma bisa buat minum, buat tempat air. Tapi padahal gelas ini kan juga bisa untuk tempat pensil naruh atau tempat penggaris ditaruh di situ juga bisa kan, masih fungsional lainnya gitu loh. Tapi orang ini terpaku dalam pemahaman lama atau persepsi lama gitu. Nah, yang kedua ada mental set atau persistent offset. Pada poin ini sangat berkaitan dengan sikap mempertahankan gagasan lama juga yang dapat menghambat gagasan baru muncul. Nah, fenomena ini cenderung terhadap orang untuk mempertahankan aktivitas mental yang telah dilakukan berulang kali dan berhasil menghadapi masalah serupa, tetapi di dalam situasinya berbeda. Namun, menurut Ellis dan Han, mempertahankan cara-cara lama di dalam situasi baru itu boleh jadi tidak sesuai lagi dan dapat menghasilkan kegagalan. Nah, gimana sih contoh maksudnya? Nih, contoh maksudnya yaitu sopir truk yang nggak punya SIM untuk menyupir truk tersebut. Nah, awalnya, waktu awal-awal dia ditilang, dia itu akan menyewa polisi-polisi tersebut dan ternyata berhasil lolos. Beberapa kali dia lakukan seperti itu terus, tapi suatu saat hari raya, ada operasi yang lebih ketat, dia tetap menggunakan cara tersebut ternyata tidak bisa karena polisinya akan lebih ketat. Jadi dia tidak bisa menyuap lagi dan dia perlu mempunyai SIM. Nah, dari situ dapat contohkan seperti itu contohnya. Terus yang terakhir yaitu perceptual edit frame. Poin ini berkaitan dengan pembatasan gerak untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Penambahan bingkai perseptual terjadi saat menghadapi problem atau masalah, kemudian tanpa sadar seolah-olah melihat bingkai tersamar atau pembatasnya mengelilingi problem tersebut. Padahal sebenarnya bingkai tersebut tuh nggak ada dan hanya ada dalam bayangan persepsi. Bingkai tersamar mengakibatkan pembatasan gerak langkah dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi. Contohnya itu the nine dot problem. Kalau kalian tahu itu tuh biasanya tuh kita disuruh menghubungkan 9 titik dengan 4 garis lurus tanpa berhenti atau terputus sama sekali. Nah, kemungkinan tuh orang-orang bakal kayak, wah ini susah nih karena bentuknya 9-nya tuh segi 4. Padahal enggak, dia tuh masih bisa pakai bentuk lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu membuat 4 garis lurus tanpa berhenti atau terputus sama sekali. Jadi enggak harus selalu sesuai bingkainya. Nah, hal terakhir juga yang bisa menghalangi itu informasi yang tidak relevan. Jadi dalam sini tuh kita juga perlu tahu bahwa fakta-fakta apa sih yang valid, yang benar-benar benar kebenarannya untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Jadi kita nggak boleh
terkecoh oleh fakta-fakta yang ternyata tuh itu bukan fakta, hanya opini-opini belaka gitu. Nah, dalam melatih keterampilan pemecahan masalah oleh John D. Bransford dan Barry Eckstein pada tahun 1984, hal ini itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada pendekatan yang namanya ideal. Ideal ini tuh yang dimaksud ini tuh bukan ideal secara sempurna, tapi ideal ini tuh adalah singkatan dari identifikasi masalah, definisi masalah, eksplorasi berbagai kemungkinan strategi, aksi atau tindakan, dan lihat efek-efeknya. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah. Aktivitas ini kebanyakan menekankan pada berbagai kursus dan buku mengenai proses pemecahan masalah yang merupakan penyelesaian akhir masalah yang sudah jelas daripada pencarian masalah. Di sini baru ditemukan masalah pokok dan masalah umum. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh definisi masalah. Kegiatan desain ini dilakukan dengan merumuskan dan menggambarkan persoalan secermat mungkin. Di tahap ini mungkin sudah dapat ditemukan letak permasalahannya sehingga kita dapat membuat gambaran yang lebih konkret dalam masalah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu eksplorasi berbagai kemungkinan strategi. Tahap ini mencakup reaksi seseorang terhadap suatu masalah sambil mempertimbangkan pilihan strategi yang mungkin dapat digunakan. Jadi kayak ini tuh masa-masanya mempertimbangkan dan mencari tahu cara apa aja sih yang kita bisa lalui gitu. Nah, tentunya setelah kita mempertimbangkan, kita perlu mengaksikan atau menindaklanjuti strategi tersebut. Strategi yang telah dipilih kemudian diterapkan untuk dilaksanakan untuk mendapatkan suatu pemecahan atas masalah yang sedang dihadapi. Nah, terus selanjutnya ada melihat efek-efeknya. Nah, tahapan ini tuh biasanya kita sebut juga sebagai evaluasi dari keberjalanan strategi tersebut untuk kedepannya kita dapat memecahkan masalah lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu petunjuk pemecahan masalah menurut Anderson pada tahun 1980. Dibagi menjadi dua, yaitu sikap dan tindakan. Dalam sikap ini bisa berupa berpikir positif terhadap masalah, berpikir positif terhadap kemampuan pemecahan masalah, dan berpikir secara sistematis. Lalu tindakan dapat berupa merumuskan masalah, mencari dan mengumpulkan fakta-fakta, memfokuskan pikiran pada fakta-fakta yang penting, menemukan gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah, dan memilih gagasan yang terbaik untuk dilaksanakannya, untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk subbab pemecahan masalah cukup sampai di sini saja. Saya Alivia Nur Ivani memohon maaf atas kesalahan dan pengucapan-pengucapan yang mungkin sedikit keliru. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Azara Aslihandari dengan nomor NIM K01234. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai intelijensi sendiri itu seperti apa. Gitu. Oke, langsung aja ya aku share screen. Oke. Intelijensi. Nah, sini kan ada tiga sub ya. Ada intelijensi manusia, di mana nanti saya akan menjelaskan mengenai definisinya itu apa. Terus ada teori kognitif intelijensi, dan yang terakhir ada dukungan neuroscience kognitif. Langsung aja yang ke pertama. Makna di sini itu makna dari intelijensi itu luas banget. Jadi di sini itu psikolog itu nggak cuma berpacu pada satu makna aja. Nah, ada yang menyimpulkan bahwa intelijensi itu tuh suatu bentuk kognisi tertinggi atau higher order form of cognition yang berisikan penalaran, pemecahan masalah, pembentukan suatu konsep pemikiran, persepsi, dan hal lainnya yang berhubungan dengan intelijensi manusia sendiri itu seperti apa. Nah,
Di sini menurut Gary pada tahun 2005, intelijensi itu merupakan hal perbedaan individu dalam bereaksi terhadap waktu atau inspection time dan kerja memori yang secara de facto diukur melalui tes intelijensi standar. Nah, balik lagi ya, aku kan tadi udah menekankan kalau para psikolog ini tidak berpacu pada satu makna aja, jadi mereka menyimpulkan secara bersama-sama intelijensi itu sebagai bentuk kemampuan manusia untuk memperoleh informasi, mengingatnya atau merecall, dan menggunakannya dalam pengaplikasiannya secara tepat. Next, di sini kita belum selesai ya guys. Jadi di sini itu tadi ada ahli bernama Nickerson, Perkins, dan Smith pada tahun sekitar 1985. Menurut mereka itu tuh kemampuan manusia dalam mempresentasikan intelijensi itu ada banyak. Gitu. Di sini ada 6. Ya, kalau di sini kan udah ada kelihatan 3 ya. Yang pertama mengklasifikasikan pola. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi di sini itu menurut mereka manusia itu memiliki intelijensi yang nantinya akan menempatkan stimulus tidak identik ke dalam suatu kelompok tertentu. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu misal kemampuan kita dalam berbahasa maupun dalam berpikir. Pasti kan udah ada pola-polanya sendiri ya. Mereka kan punya pola yang berbeda gitu. Misalkan kalau bahasa Indonesia kita bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Pasti kan di dalam situ tuh udah ada pola-polanya sendiri, nggak mungkin jadi satu nyampur kayak gitu kan. Jadi kalau misal kita ada orang berbicara dengan bahasa Indonesia, pasti kita memikirkannya juga dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin kita bisa mikirkan dalam bahasa lain ya, tapi kita kan mengerti maknanya dan mempresentasikannya itu kan ada pola-pola tertentunya kayak gitu. Terus yang kedua ada kemampuan dalam modifikasi perilaku adaptif. Maksudnya di sini apa? Jadi menurut para ahli sini tuh kemampuan adaptasi manusia pada suasana atau lingkungan yang baru. Di sini itu merupakan ciri penting dari intelijensi manusia. Jadi gimana pinter-pinternya kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru ataupun dengan suasana yang baru itu seperti apa kayak gitu. Terus yang ketiga ada kemampuan berpikir deduktif. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi mungkin kalau kita dulu ada paragraf deduktif induktif ya kayak gitu. Jadi kita kan kayak menyimpulkan sesuatunya tuh kayak di depan kayak gitu. Contohnya gini. Kalau tes itu ya. A, hujan turun maka jalan akan licin. Yang B, jika jalan licin maka pengendara akan menepi. Nah, terus habis itu ada gini hujan turun kayak gitu yang C. Berarti kesimpulannya tuh apa? Kalau tadi kan yang pertama kan kalau hujan turun jalan akan licin, terus dari itu jalan licin pengendara motor akan menepi, dan yang C itu hujan turun. Kesimpulannya berarti kan kalau itu hujan turun berarti kesimpulannya pengendara motornya itu menepi. Kayak gitu guys. Semoga kalian paham maksud aku ya. Oke. Kita next aja langsung ke kemampuan berpikir induktif. Jadi kalau tadi kan deduktif, sekarang induktif. Nah, di sini itu proses berpikir yang bertolak belakang dari fenomena yang ada untuk menurunkan suatu kesimpulan. Maksudnya di sini apa? Mungkin kayak gini ya contohnya ya. Ada A sama B. A sama B itu kakak adik di mana si A sendiri ini suka makanan burger. Kan kita kalau tahu burger itu kan junk food ya. Dan si B ini adiknya tuh suka ayam kayak gitu. Pasti orang-orang tuh mikirnya kayak gini, alah si B adiknya tuh pasti sukanya tuh ayam junk food juga, kayak misalkan kita sebut merek ya, McD, KFC, Burger King dan sebagainya gitu. Padahal kan belum tentu gitu loh, bisa aja B itu suka ayam dengan olahan ayam taliwang, ayam goreng kuning, terus habis itu mungkin ayam lain-lainnya kayak gitu kan, nggak melulu yang junk food juga kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yang kelima adalah menggunakan model konseptual. Jadi sini tuh maksudnya itu apa? Jadi di sini itu kemampuan diri kita dalam membentuk sebuah pesan atas suatu kejadian yang ada di keseharian kita gitu dan mengaplikasikan model tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kayak gini loh. Contohnya tuh kita di depan tuh ada tembok ya, tapi itu ada meja, ketutupan mejanya itu full dari atas sampai bawah kayak gitu. Jadi kita tuh nggak ngerti di balik mejanya tuh ada apa. Nah, ternyata ada bola tuh dari ujung kiri ke ujung kanan kan pasti jalannya. Nah, dari ujung kiri itu tuh ada bola gelinding. Aduh, gelinding itu bahasa Indonesianya apa ya? Menggelinding kayak gitu kan. Dan kita kan pasti menyimpulkan waktu dia sampai di ujung kanan. Oh, itu pasti tuh
bolanya itu bola yang sama dari ujung kiri ke ujung kanan itu. Padahal kan belum tentu benar kayak gitu. Mungkin bisa aja kalau kita lihat bola yang dari ujung kiri itu besar dan berwarna biru, dan yang bola di ujung kanan itu merah dan ukuran kecil, berarti kan itu kan bolanya berbeda kayak gitu. Terus yang terakhir, yang keenam itu kemampuan kita memahami atau mengerti. Jadi di sini tuh kemampuan individu dari diri kita ini dalam memahami atau mengerti makna hubungan dalam suatu permasalahan sendiri itu seperti apa kayak gitu. Next, ini kita udah masuk yang kedua, teori cognitive intelligence. Oke, di sini kan apa ya, intelijensi manusia itu juga bisa berinteraksi dengan pemrosesan informasi manusia. Kalau teman-teman ingat ya, pemrosesan informasi itu apa? Nah, kalau kemarin ya kita ingat-ingat lagi, itu tuh gimana cara kita mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, terus kita organisasikan dan kita tuh mengambilnya atau kita merecall. Jadi kan di sini kan sama ya dari makna intelijensi sama pemrosesan informasi. Maka dari itu dibilang di sini tuh berkaitan gitu ya, juga menganut teori pemrosesan informasi. Nah, di sini para ahli ini memberikan persamaannya tuh dengan analogi komputer. Di mana kalau kita ada komputer itu kan pasti kan akan ada file yang masuk, terus disimpan dalam memori, terus nanti ditampilkan, dan juga ada output yang dihasilkan. Jadi kayak 11-12 gitu lah dari pemrosesan informasi sama analogi komputer yang ada. Oke, jadi di sini kita akan membahas beberapa penelitian dan hasil penelitian. Ada 3. Yang pertama itu kecepatan pemrosesan informasi. Nah, dari para psikolog ahli ini ada Han, Dewey, Lennerberg, dan Nesman itu kan melakukan penelitian. Mereka melakukan penelitian tuh karena mereka tuh bertanya-tanya kayak gitu. Cara pemrosesan informasi itu gimana, dan membedakan kualitas tinggi rendahnya itu gimana sih setiap individu itu. Nah, maka dari itu mereka itu menggunakan subjek. Ada subjek 2 yang berbeda, yaitu kemampuan yang tinggi dan kemampuan yang rendah. Ini mereka tuh milihnya berdasarkan ujian masuk terstandarisasi atau SAT, kalau nggak salah, school, aduh lupa, school apa ya? Ya pokoknya itulah school bla 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 tes kayak gitu. Dan mungkin kalau masuk universitas yang di luar negeri biasanya pakai tes itu ya teman-teman. Nah, di sini itu jadi mereka tuh diberi berbagai pertanyaan untuk melihat bagaimana memori jangka panjang dan pemrosesan informasi umum mereka itu seperti apa gitu. Di sini ujian digunakan itu adalah metode menyocokkan huruf A besar A kecil dan A besar A besar kayak gitu. Cocok atau enggak, karena pada perspektif dari pemrosesan informasi, kondisi kecocokan ini hanya akan muncul saat memori jangka pendek mendapatkan stimulus kayak gitu. Nah, terus di sini metodenya itu gimana? Maksudnya jadi itu kayak mencocokkan hurufnya itu akan apa ya? Mengingat-ingat kita dari memori jangka panjang itu mengingat kedua nama objeknya itu seperti apa kayak gitu. Nah, di sini tuh juga kita selain dari memori jangka panjang tapi juga jangka pendek. Jangka pendeknya tuh maksudnya di sini tuh menekankan gimana kita tuh merecall atau memperoleh kembali informasinya itu gimana kayak gitu dalam acuan kemampuan verbal gitu. Terus dari hasil penelitiannya sendiri, kalau yang tadi kan ada 2 kelompok ya. 2 kelompok tadi itu misalnya yang A besar tuh nggak ada bedanya, kemampuannya itu relatif sama, tapi waktu yang tes kedua yang A besar A kecil itu tuh ada perbedaan, kayak perbedaan dikit sih, cuman kayak 25 sampai 50 mili-detik itu kan kayak tipis banget kan. Terus mereka tuh ini tuh di-approve karena menurut mereka dan yang lain-lain itu tuh tes ini tuh menjadi signifikan karena berhasil menunjukkan paradigma dari pemrosesan informasi itu gimana, dan dari prosedur itu kan tentunya tuh bisa banget berguna untuk studi mengenai intelijensi manusia sendiri itu seperti apa. Jadi udah ada modalnya, udah tahu basicnya sendiri itu seperti apa prosedurnya kayak gitu. Terus kita bisa next ke pengetahuan umum. Jadi pengetahuan umum sendiri itu dibilang penting juga kalau berkaitan dengan intelijensi, di mana ini tuh ada juga di tes standarisasi. Contohnya dari pengetahuan umum itu kayak gimana sih? Contohnya mungkin kayak gini, kayak ibu kota negara, terus habis itu warna bendera dan bentuk bendera tiap-tiap negara itu kayak gimana, kan itu kan beda-beda ya. Nah, di sini pengujiannya itu terhadap informasi umum itu dapat memberikan informasi penting
Jadi gimana seseorang atau individu itu merecall ingatan mereka itu seperti apa kayak gitu mengenai informasi tersebut. Nah, di sini Ci ya pokoknya kalau semoga gak salah pronunciation-nya. Ci itu pada tahun 1978 melakukan penelitian mengenai pengetahuan khusus dalam recall catur dan simbol digit. Jadi di sini itu memilih dua subjek berbeda, yang satu itu anak 10 tahun yang emang dia tuh gemar bermain catur, ya emang ahli dalam catur, dan yang kedua itu dewasa tetapi dia itu kemampuan caturnya itu masih basic karena dia masih newbie gitu ya. Nah, tugas mereka ini di sini itu apa? Tugas mereka itu disebut dengan meta memory atau prosedur melihat biji papan catur dan membuatnya kembali pada papan catur yang lain gitu. Jadi menyusun ulang gitu kan. Nah, dari hasil penelitiannya sendiri itu kelihatan apa? Jadi di sini apa ya? Anak-anak tuh juga pinter gitu dalam menata biji catur dan juga memprediksi langkah selanjutnya seperti apa. Nah, tapi juga ini kan penelitiannya ada dua ya, simbol digit tadi ya. Di simbol digit standar digit pen ini orang dewasa tuh juga bisa, tapi lebih bagus, tingkatannya lebih tinggi dalam recall dan lebih bagus dalam memprediksi langkah selanjutnya daripada anak kecil kayak gitu. Sebenarnya pengaruhnya ini bukan pada usia atau gimana, tapi gimana kita caranya bisa merecall kemampuan ingatan kita itu kayak gimana, gitu sih. Terus yang ketiga, kita masuk yang ketiga guys. Ya, penalaran dan pemecahan masalah. Mungkin kalau yang dua tadi kan aku baginya itu ada dua, ada penelitian dan kesimpulan. Kalau di sini itu nggak kayak gitu. Jadi di sini itu Steinberg mengemukakan 3 teori intelijensi. Nah, di sini tuh disebut dengan triartic theory. Yang pertama ada perilaku intelijensi komponensial. Di sini tuh menjelaskan mekanisme mendasari perilaku intelijensi seseorang itu seperti apa. Nah, di sini tuh kan ditekenin sama tiga itu apa aja? Tiga ini di sini tuh bagaimana seseorang belajar mengenai hal tertentu, terus ada merencanakan hal-hal yang akan dilakukan serta caranya, dan yang ketiga itu bagaimana mereka melakukan hal tersebut. Nah, individu dengan intelijensi jenis ini tadi, umumnya tuh mereka tuh emang bisa melewati tes-tesnya ini dengan baik, dan emang mereka tuh unggulan dari tes ini. Gitu. Maksudnya unggulan mereka kan bisa mengerjakan dan mereka tuh bisa banget jadi nominasi unggulan dalam mengerjakan tes intelijensi ini. Oke, kita next ya ke yang kedua sama yang ketiga. Jadi di sini yang kedua ada perilaku intelijensi experiential. Nah, di sini tuh maksudnya apa? Jadi itu perilaku yang tepat secara kontekstual tidak dianggap sebagai perilaku yang intelijen menurut pengalaman umum kayak gini. Nah, hal ini paling nampak saat seseorang dihadapkan situasi atau lingkungan baru dan berusaha untuk bergerak secara otomatis. Nah, umumnya ini orang-orang yang ini tuh bukan individu yang meraih dengan IQ yang tinggi banget tuh enggak, tapi mereka itu kreatif gitu loh, punya kreativitas yang tinggi. Nah, kreativitas yang tinggi ini kan berguna banget kan guys buat di kehidupan sehari-hari, mungkin dalam memecahkan suatu permasalahan dan yang lain-lainnya. Dan bidang-bidang yang cocok sama ini itu contohnya tuh kayak bisnis, terus habis itu pertukangan maupun medis kayak gitu. Terakhir dari penalaran dan pemecahan masalah ya maksudnya ya. Ada perilaku intelijen kontekstual. Di sini tuh maksudnya gimana? Di sini tuh meliputi 3 komponen, yaitu adaptasi terhadap lingkungan, pemilihan terhadap lingkungan yang lebih baik dibandingkan yang sudah pernah ada, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi peningkatan keahlian. Nah, di sini itu penting banget buat kita dalam bersosialisasi di lingkungan di sehari-hari kayak gitu. Di sini kan selain kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan mudah, dan di sini juga menekankan bagaimana kita tuh bisa menemukan apa saja hal-hal yang sesuai dengan netnya diri kita gitu tuh, yang paling sesuai dengan lingkungan kita tuh apa kayak gitu. Next. Nah, ini udah terakhir ya teman-teman. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai dukungan neuroscience kognitif. Nah, di sini itu para psikolog itu telah menemukan jawaban kan atas pertanyaan mengenai intelijensi itu gimana, dan dari mulai otak, pembahasannya, pemrosesan informasi dan kawan-kawan. Tapi para ahli neurologi itu masih mencari jawaban dan pertanyaan gitu loh. Karena mereka tuh
kalau bertanya-tanya tuh ketemu junjungan jawabannya itu cuman, "Oh alah intelijensi itu terletak pada otak," gitu-gitu terus. Nah, maka dari itu mereka tuh melakukan sebuah penelitian, di sini tuh melakukan asas PET atau positron emission tomography. Jadi di sini tuh, mereka tuh mulai mulai mendapatkan jawaban kayak gitu ya, mulai mendapatkan jawaban, udah ada hilal-hilal jawaban selain otak doang gitu loh. Di sini ada jawaban mengenai lokasi dari jenis tiap intelijensi itu yang berbeda-beda gitu dan bagaimana proses di dalam otak sendiri itu dalam melakukan pemrosesan informasi, dalam melakukan tugas intelektualnya kayak gitu. Terus aku next ya. Jadi di sini itu penelitiannya mereka tuh menguji dengan menggunakan macam-macam subjek. Jadi subjeknya di sini tuh kayak pria versus wanita, terus kelompok handal komputer versus sama yang kelompok yang nggak handal komputer sama sekali. Jadi bisa dilihat kalau di sini tuh mereka tuh menggunakan subjek-subjek yang apa ya, berlawanan, berkebalikan kayak gitu ya. Nah, jadi mereka tuh nggak cuma ngelakuin itu aja, tapi juga melakukan permainan Tetris di komputer gitu. Tapi sayangnya sorry banget guys, aku lupa apa namanya buat attach fotonya yang Tetris tuh kayak gimana. Mungkin barangkali teman-teman ada yang lupa atau nggak tahu Tetris tuh kayak gimana gitu. Jadi di sini aku bakal lanjutin dari hasil penelitian, tapi yang pertama dulu yang mengenai subjek yang berbeda ini kayak gimana. Dari penelitian tersebut itu didapatkan hasil kalau misal yang handal komputer itu tuh memiliki aktivitas neural di dalam otak yang lebih sedikit daripada yang tidak handal dengan komputer sama sekali. Nah, di sini tuh jadi ketemu gitu loh guys, ketemu kalau misal organ yang terlatih yang berfungsi secara tepat dan cepat kayak gitu ya, sehingga otak tuh apa ya, intelijennya kan terlatih dan akan menggunakan glukosa yang lebih rendah. Glukosa yang lebih rendah ini dibandingin sama GMR. GMR itu apa? Glucose metabolic rate. Nah, di sini kenapa kok glukosanya lebih rendah? Jadi glukosa di otak itu kan sebagai bahan bakar ya, maksudnya bisa untuk meningkatkan daya ingat, proses berpikir, konsentrasi, dan kawan-kawan. Nah, di sini kan karena yang kelompok handal komputer itu kan pasti udah ahli lah, udah sering megang komputer lah, jadi udah nggak asing lagi. Jadi kayak udah langsung set langsung cepet kayak gitu. Jadi nggak perlu ada apa ya, ada yang diulang-ulang lagi. Jadi cuman menggunakan daya ingatnya tuh sedikit gitu loh, karena emang mereka kan udah biasa, udah handal gitu. Berbeda dengan yang tidak handal komputer sama sekali kayak gitu. Nah, terus yang di permainan Tetris ini, jadi kalau teman-teman nggak tahu permainan Tetris gimana, jadi konsepnya tuh kalian tuh harus biar susunannya mereka kotak-kotaknya padat, padahal kan pas turun tuh bisa aja bentuknya gini, atau bentuknya gini, pokoknya bentuknya beda-beda, tapi gimana caranya kita itu bisa menyusunnya semua itu rapat, nggak bolong sama sekali, kayak gitu loh guys. Nah, di sini itu kan apa namanya, pasti kan ada usaha dari individu itu untuk mengubah atau memutar atau memindahkan objek-objek itu tadi biar sesuai dan biar rapat. Nah, di sini tuh ya, hasil penelitiannya tuh gimana? Hasil penelitiannya mereka tuh karena ada penelitian ini tuh mereka tuh jadi kecanduan main gitu, kecanduan mainnya tuh dan bahkan sampai lebih dari berhari-hari bermainnya gitu, lebih dari 5 hari dalam beberapa bulan kayak gitu kan. Dan main terus kayak gitu. Nah, ini kan sama case-nya kayak yang komputer tadi, lama-lama mereka tuh kayak udah handal, udah bisa sendiri. Jadi di otak sendiri tuh nggak butuh energi yang banyak dalam melakukan hal itu kayak gitu. Makanya di sini hasil penelitiannya itu juga sama, apa namanya, penurunan GMR-nya tuh sangat signifikan kayak gitu. Gitu sih guys, penjelasan dari intelijensi sendiri itu seperti apa. Mungkin untuk selanjutnya bisa di-next sama teman-teman yang lain, dan buat teman-teman yang kalau masih ada pertanyaan mengenai dari intelijensi seperti apa, bisa langsung tanya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aditya Barnes Aryasatya dengan nomor NIM G012002. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang kreativitas. Apa sih sebenarnya kreativitas? Pasti teman-teman udah familiar ya dengar kreativitas itu apa sih? Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang kreativitas. Tapi sebelumnya kita akan main game terlebih dahulu. Dapatkah kalian memecahkannya? Jadi, suatu hari ada seorang pria yang pergi ke supermarket. Pria itu membeli 2 liter susu, 5 jeruk, pepaya, 1 lusin telur, 2 timun, dan 2 terong.
Pertanyaannya, berapa total jumlah buah yang ia beli? A. 6, B. 8, C. 10, dan D. Salah semua. Langsung dijawab di kolom komentar ya. Jawaban yang benar, orang pertama akan mendapatkan hadiah. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah menjawab soal teka-teki logika. Sebenarnya kreativitas itu apa sih? Karena kata ini sering kita dengar dan familiar dalam kehidupan kita. Teman-teman yang tahu pengertian kreativitas boleh ya tulis di kolom komentar. Kreativitas menurut diri kamu apa sih? Mungkin teman-teman memiliki definisi yang banyak sekali. Definisi kreativitas tergantung pada dasar teori yang menjadi acuan para pakar. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau teman-teman juga berpikir kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatannya. Itu benar dan itu tidak salah pengertian kreativitas. Karena banyak sekali sudut pandang yang menilai pengertian dan maksud serta dasar pengertian apa yang dimaksud dengan kreativitas. Selain itu, menurut Solos dan kawan-kawan memberikan definisi kreativitas sebagai suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu perkiraan yang baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak ada batasnya. Menurut Rhodes dalam Munkitar tahun 2004 halaman 20-22 menyatakan bahwa definisi kreativitas dapat ditunjukkan dari 4 aspek atau bisa disebut dengan istilah 4 P's of creativity. P yang pertama adalah person atau pribadi, merupakan suatu tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dan lingkungan. P yang kedua adalah proses, merupakan langkah-langkah proses kreatif yang banyak ditetapkan dalam pengembangan kreativitas meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. P yang ketiga adalah produk. Aspek yang ketiga ini menilai bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu hal yang baru. P yang terakhir atau P yang keempat adalah press atau dorongan. Dorongan ini baik mulai dari dorongan internal berupa keinginan dan hasrat untuk menciptakan atau kesibukan diri secara kreatif maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial maupun psikologis seseorang. Kebanyakan definisi kreatif berfokus pada salah satu dari 4P tadi. Kombinasi keempat P tadi saling berkaitan. Pribadi yang kreatif melibatkan diri dalam proses kreatif dan dengan dukungan serta dorongan dari lingkungan menghasilkan produk kreatif. Berdasarkan definisi ini dipaparkan oleh para tokoh-tokoh psikologi memang sudah ahli di bidangnya. Maka ditarik kesimpulan bahwa definisi kreatif adalah kemampuan menghasilkan suatu gagasan dengan berbagai macam alternatif dan berbagai macam proses kreatif yang didukung oleh lingkungan sekitar. Kalau kita belajar tentang kreativitas, maka tidak lepas dengan dua jenis pola berpikir manusia. Yang pertama ada divergen, berpikir secara kreatif, dan yang kedua ada konvergen, berpikir dengan fokus. Memang berbeda dengan berpikir konvergen dalam mencari solusi. Berpikir divergen adalah mengedepankan kreativitas. Pada dasarnya berpikir divergen merupakan proses berpikir yang mengeksploitasi berbagai kemungkinan solusi untuk menghasilkan ide brilian dan kreatif. Jika berpikir konvergen terfokus pada pengumpulan fakta dan suatu peristiwa, maka pola pemikiran kreatif mengacu pada sudut pandang yang bervariasi dalam melihat suatu peristiwa. Kemudian mencoba berbagai solusi untuk memecahkan masalah hingga menemukan solusi yang tepat. Orang dengan pemikiran tersebut sering sekali melakukan percobaan dan sering sekali error dalam menganalisis.
Karakter orang dengan pola pikir divergen umumnya spontan dalam menyampaikan ide dan tidak terkait dengan hal-hal sekitarnya yang sudah ada. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sering mencari ide-ide baru walaupun sudah ada solusi yang memang jelas dan nyata. Jadi, wajar saja para divergen lebih mampu memberikan alternatif jawaban meskipun kemungkinan solusi tersebut tidak relevan dengan permasalahan yang ada dan siap menerima resiko dan tanggung jawab. Tadi kita membahas tentang divergen itu sendiri atau berpikir kreatif. Sekarang kita akan beralih ke berpikir konvergen. Berpikir konvergen adalah proses berpikir untuk mencari solusi yang konkret. Pola pikir ini berfokus pada pencarian alternatif jawaban yang paling efektif dari setiap permasalahan yang ada. Berpikir secara konvergen juga berarti mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan berpikir secara logis. Biasanya, orang-orang yang berpikir secara konvergen memiliki dan bisa mengaplikasikan teknik yang sudah pernah digunakan dan berpusat pada pengumpulan informasi yang ada. Fungsi dari pemikiran konvergen membantu kita dalam memberikan jawaban dan persoalan hanya dalam dua pilihan, benar atau salah. Sebab tidak ada istilah ambiguitas bagi orang-orang yang memiliki dan berpikir secara logis. Bagi orang-orang seperti ini hanya ada hitam dan putih, tidak ada abu-abu. Pola pikir ini biasanya dimiliki oleh seorang leader yang sukses yang sepanjang karirnya telah memberikan banyak pilihan yang benar dibandingkan pilihan yang salah. Orang dengan pola pikir konvergen jarang menggunakan kreativitas dan empati, melainkan terfokus pada pengumpulan fakta dan membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini antara konvergen dan divergen. Kalau misalnya konvergen itu memiliki kreativitas dan vertical thinking, sedangkan divergen sering mengeksploitasi untuk menghasilkan ide dan memiliki lateral thinking. Nah, apalagi tuh berpikir vertikal, berpikir lateral. Nah, teman-teman, pada dasarnya berpikir vertikal adalah jenis pendekatan untuk masalah yang biasanya melibatkan seseorang yang selektif, analitis, dan berurutan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kebaikan dari berpikir vertikal, tidak seperti berpikir lateral yang melibatkan penggunaan intuisi, tambahan, pengambilan risiko, dan imajinasi melalui proses-proses ketidaksadaran dan kesadaran mereka. Sedangkan berpikir lateral pada hakikatnya adalah cara memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan tidak langsung dan kreatif melalui penalaran yang tidak segera terlihat. Cara berpikir ini melibatkan ide-ide yang mungkin tidak dapat diperoleh hanya dengan menggunakan logika, langkah, diam, langkah yang bersifat tradisional untuk menjelaskan gagasan yang ada di seluruh dunia ini. Jadi seperti itu teman-teman, perbedaan antara berpikir vertikal dan lateral. Selanjutnya kita akan membahas tentang sensitivitas, sinergi, dan serembitas. Sensitivitas adalah kepekaan terhadap masalah dan pemecahannya. Jadi seseorang yang memiliki sensitivitas yang tinggi, mereka akan peka terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Dan mereka peka terhadap pemecahan apa sih yang efektif dan solutif untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah sinergi. Kreativitas sinergi adalah pelaku yang totalitas, kreativitas yang tanpa batas digambarkan seseorang individu. Tidak ada batasan dia memberikan kreativitas kepada lingkungan sekitarnya. Kreativitas yang totalitas juga dapat menambah sebuah daya tarik bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada serembitas. Mungkin teman-teman jarang mendengar kata ini ya. Apa sih sebenarnya serembitas itu? Atau teman-teman malah belum pernah mendengar sama sekali serembitas itu apa? Nah, jadi serembitas adalah kemampuan menangkap arti penting dari suatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi tidak sengaja dia menangkap suatu relevansi yang penting dalam suatu pemecahan masalah yang ada di sekitarnya. Entah itu insting dia atau apapun itu. Itu yang dimaksud dengan serembitas. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan
Apa itu sensitivitas, sinergi, dan serembitas? Mari kita lanjut ke materi yang lainnya. Nah, teman-teman, kreativitas sebagai proses kognitif, ini kita bisa artikan bahwa perkembangan kreativitas dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Bagaimana meninjau bahwa seseorang yang memiliki kemampuan kognitif dengan kreativitas dapat memberikan nilai jual yang tinggi. Seseorang yang memiliki kreativitas tinggi dapat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif itu sendiri. Artinya, seseorang yang memiliki kecerdasan akan dapat menjadi semakin kreatif karena memiliki kemampuan untuk memunculkan ide-ide yang ada. Selain dari kognitif itu sendiri, kreativitas dapat muncul dari kemauan seseorang untuk mengembangkan atau untuk mencari suatu hal, pengertian hal, memunculkan ide-ide baru, memecahkan sebuah masalah, menciptakan karya-karya yang bagus, yang unggul. Hal tersebut juga bisa meningkatkan proses kognitif seseorang dalam perkembangannya. Perilaku kreatif merupakan proses untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, atau pemikiran baru yang berkaitan dengan produk, proses, atau prosedur suatu permasalahan. Perilaku kreatif diawali dengan ide kreatif. Nah, pada dasarnya teman-teman, ide kreatif merupakan pemikiran kreatif yang memunculkan atau memicu munculnya ide unik yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ide kreatif ini adalah pemikiran yang dapat menciptakan solusi dari permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang selanjutnya ada produk kreatif. Produk kreatif ini adalah hasil dari ide-ide yang muncul. Jadi bisa dikatakan jika produk adalah tentang sebuah tangan panjang dari ide tersebut, ide yang diejawantahkan dalam bentuk produk tertentu akan sangat berguna bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada gagasan kreatif. Nah, gagasan ini dapat dikemukakan langsung atau melalui tulisan. Banyak media yang dapat digunakan untuk mengeluarkan gagasan kreatif ini. Banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita aspirasikan melalui gagasan-gagasan kreatif. Yang selanjutnya adalah berimajinasi. Mungkin teman-teman merasa aneh ya dengan orang-orang yang berimajinasi. Tapi teman-teman, jika kita berimajinasi ini merupakan salah satu perilaku kreatif loh. Orang-orang yang kerap berimajinasi memiliki kemungkinan yang besar masuk kategori orang yang kreatif. Sebab orang yang senang berimajinasi memiliki otak kanan yang lebih dominan ketimbang otak kiri. Orang-orang ini biasanya dikenal dengan pemimpin yang realistis yang mana dapat merealisasikan mimpi-mimpinya. Teman-teman, jika kita sudah paham dengan pengertian kreatif dan bentuk-bentuknya, maka selanjutnya akan membahas tentang ciri-ciri orang kreatif. Sebenarnya ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, mereka gemar dengan tantangan-tantangan baru. Orang yang memiliki sifat kreatif memang senang sekali dengan tantangan atau kesulitan yang ada, sehingga itu bisa memacu semangatnya. Yang kedua, mudah untuk beradaptasi. Orang yang kreatif juga dapat digolongkan sebagai individu yang bisa berpikir cepat untuk menemukan ide dan gagasan mengatasi masalah yang ada, serta bisa beradaptasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mudah merasa bosan. Ciri-ciri orang yang kreatif adalah suka berimajinasi, terbuka dengan hal-hal baru, sehingga mereka mudah merasa bosan dengan hal-hal yang memang sudah mereka alami. Yang selanjutnya, pribadi yang misterius. Jika mood orang kreatif itu cepat berubah, hal itu menyebabkan orang yang kreatif memiliki pribadi yang sulit untuk ditebak. Sensitivitas serta rasa empati tinggi, akan tetapi kadang kala sikap itu membingungkan orang lain, sehingga dia dinilai sebagai pribadi yang misterius. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan semakin dapat belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan seperti sebelumnya. Nah, ini sering sekali kita dengar ya teman-teman, kata-kata ini.
Pada dasarnya itu adalah hubungan korelasi antara intelijensi dan dengan kreativitas. Bagaimana mereka bisa berpikir dan bagaimana mereka bisa menciptakan solusi-solusi yang baru sehingga mereka tidak terjebak dalam hal atau dalam sebuah masalah yang baru. Dalam penelitian Munandar tahun 1996 dapat membuktikan bahwa hasil studi korelasi dari analisis faktor membuktikan tes kreativitas sebagai dimensi fungsi kognitif yang relatif bersatu yang dapat dibedakan dengan tes intelijensi. Tapi berpikir konvergen juga menunjukkan hubungan yang bermakna dengan berpikir divergen. Seseorang yang memiliki kreativitas biasanya lebih fleksibel dibandingkan orang yang memiliki intelijensi yang baik. Namun intelijensi yang terakomodir dengan baik dan perkembangannya akan melahirkan kreativitas. Sehingga orang yang memiliki intelijensi tinggi dan kreativitas yang tinggi akan melahirkan orang-orang yang unggul di bidangnya. Seperti Isaac Newton, Albert Einstein, B.J. Habibie, Buya Hamka, dan lain-lain. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku intelijensi karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Meskipun demikian, hubungan antara kreativitas dan intelijensi tidak selalu menunjukkan bukti-bukti yang memuaskan, walaupun ada anggapan bahwa kreativitas mempunyai hubungan yang bersifat kurva linier dengan intelijensi itu sendiri, teman-teman. Tapi, dari bukti-bukti yang diperoleh dari berbagai penelitian tidak mendukung hal itu. Skor IQ yang rendah memang ikut oleh kreativitas yang rendah pula. Namun semakin tinggi IQ tidak selalu diikuti dengan kreativitas yang tinggi pula, teman-teman. Selanjutnya ada cara meningkatkan berpikir kreatif. Bagaimana sih caranya? Nah, ada beberapa cara-cara untuk meningkatkan berpikir kreatif. Yang pertama, amati suatu yang dikenal. Jangan mudah menunda pekerjaan. Ambil sudut pandang orang lain. Melakukan brainstorming. Belajar menjadi orang yang baik. Serta ubahlah kebiasaan dan citra diri. Dengan hal-hal tersebut dapat meningkatkan citra kita untuk berpikir positif. Dari yang mulai pertama, amati suatu yang dikenal. Tujuannya untuk melatih dan mempertajam ingatan kita. Selanjutnya, jangan menunda pekerjaan. Nah, kalau kita tidak menunda pekerjaan, dengan demikian persiapan waktu kita lebih baik lagi sehingga otak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Setelah itu, ambil sudut pandang orang lain. Cobalah kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain untuk mengetahui reaksi seseorang akan hal yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya ada brainstorming. Hal ini memudahkan kita untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat melalui diskusi tim atau FGD. Selanjutnya belajar menjadi orang yang baik. Kita harus selalu mencari serta menyesuaikan dalam mengimplementasikan ide-ide kita baik yang baru maupun yang lama. Sehingga kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, ubahlah kebiasaan dan citra diri. Jadilah orang yang progresif, berkembang atribusi-atribusi dan motivasi yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang optimal di masyarakat. Itu saja materi dari kami yang sudah cukup banyak. Mungkin teman-teman ada ide yang bisa disampaikan atau kita bisa sharing ide, atau teman-teman ada yang mau bertanya boleh banget. Nanti kita akan siapkan sesi pertanyaan. Nah, jadi teman-teman yang nanti punya ide, gagasan, atau bahkan teman-teman punya pertanyaan kepada kelompok kami, silakan banget. Nanti kami akan tampung dan akan ada sesi tanya jawab melalui Zoom atau Google Meet. Terima kasih teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 11 memberikan sedikit kata-kata mutiara untuk teman-teman semua. Imajinasi adalah sumber kreativitas. Hargailah walaupun terkesan aneh. Jika kita tidak dapat membagi secara materi, setidaknya kita bisa menginspirasi. Saya Aditya Banes Aresatya beserta rekan-rekan dari kelompok 11 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan tetap sehat teman-teman semua.